otak Brigadir J hilang. Benarkah ditembak dari jarak dekat di belakang kepala dan leher? Kasus tewasnya Brigadir J alias Brigadir Yosua di rumah Kadif Propam Polri nonaktif, Irjen Verdi Sambo masih meninggalkan beragam tanda tanya di benak publik. Banyak pihak menilai, kematian Brigadir J dipenuhi dengan berbagai kejanggalan. Tak hanya rekaman CCTV di rumah Verdi Sambo yang sempat dikabarkan mati saat kejadian, tetapi juga luka-luka di tubuh jenazah Brigadir J yang dianggap tak biasa. Kasus ini semakin menjadi perhatian masyarakat ketika Polri belum juga menentukan siapa tersangka kasus penembakan Brigadir J. Padahal sejak awal mengumumkan kasus ini ke publik, Polri telah menyebut Barada E alias Barada Richard Eliezer sebagai terduga pelaku penembakan Brigadir J. Untuk mengusut tuntas kasus ini, keluarga melalui kuasa hukum mereka menuntut agar jenazah Brigadir J diotopsi ulang. Otopsi ulang pun telah dilakukan pada Selasa 27 Juli 2022 oleh tim kedokteran forensik independen. Saat ini, sampel jenazah Brigadir J sudah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta untuk diteliti. Di tengah proses ini, pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mengatakan bahwa hasil otopsi ulang terhadap jenazah menunjukkan otak ajudan istri Verdi Sambo itu sudah tidak lagi berada di kepala. Hal ini, kata Kamarudin Simanjuntak, diketahui dari keterangan tenaga medis yang ditunjuk oleh keluarga dan kuasa hukum Brigadir J untuk melakukan autopsi ulang terhadap jenazah. Menurut Kamarudin Simanjuntak, penunjukan ini dilakukan karena adanya larangan bagi keluarga dan kuasa hukum untuk menyaksikan autopsi ulang jenazah Brigadir J dengan alasan pelanggaran kode etik kedokteran. Jadi hanya yang berprofesi dokter maupun tenaga medis yang boleh melihat. Maka dalam waktu 1 jam di malam hari menjelang penggalian, saya dapatkan 2. Mereka kita kasih surat tugas dan mereka lah yang mewakili kita untuk masuk ke ruang operasi. Kamarudin Simanjuntak menuturkan, apa yang keduanya catat merupakan hasil kerjasama dengan tim kedokteran forensik yang telah ditunjuk untuk melakukan autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J. Misalnya dibuka kepala gitu ya, kepalanya tidak ditemukan otaknya. Yang ditemukan ada semacam retak 6 di dalam kepala itu. Kemudian diraba-raba kepalanya itu, ternyata di bagian belakang ada benjolan sedikit bekas lem, ungkapnya. Lemnya dibuka, ternyata ada lubang. Lubangnya disonde, maksudnya ditusuk seperti sumpit, ada alatnya. Disonde ke arah mata mentok, tapi disonde ke arah hidung ternyata tembus. Ia menilai, hasil autopsi ulang Brigadir J secara otomatis mematahkan rilis Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan yang mengatakan adanya peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Verdi Sambo. Dengan adanya penemuan baru yang membantah hasil rilis Polri ini, maka pihak kuasa hukum langsung membawa berita acara otopsi ulang Brigadir J untuk dituangkan ke dalam akta notaris. Hal ini dilakukan karena khawatir tentang kemungkinan adanya ancaman atau intimidasi dari pihak tertentu. Kemudian, mengenai luka di hidung jenazah Brigadir J, ia mengaku hal tersebut memunculkan kecurigaan baru terkait kasus ini. Ini yang membantah bahwa dibilang terjadi tembak-menembak dari atas.
Kalau dari atas, seharusnya masuk dari hidung, tembus ke belakang dan seharusnya tidak datar, harusnya kan miring. Sudutnya itu bukan sudut datar, minimal 45 derajat. Tetapi ini bukan, ini datar saja dan arahnya dari belakang, imbuhnya. Lebih lanjut, Kamarudin Simanjuntak mengatakan hasil otopsi ulang juga menunjukkan adanya tembakan lurus dari arah rahang ke bibir yang menyebabkan luka sobekan di jenazah Brigadir J. Jadi tembakannya dari arah leher, ucapnya. Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan, ada sobekan dari peluru di leher dan di dalam bibir. Hal ini, kata Kamarudin Simanjuntak, yang membuat gigi Brigadir J menjadi berantakan. Kalau dari bawah leher, itu dekat. Berarti kan ada kemungkinan pistolnya itu menempel di leher, tegas Kamarudin Simanjuntak. Terima kasih telah menonton berita di channel ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.